Halo guys, ketemu lagi dengan channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Miradi Nuzul Fajar, NIM 430018 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Saya akan memenuhi tugas UTS Fikih Dakwah dan akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak. Maka dari itu, simak penjelasan saya selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan apa itu fikih dakwah. Secara bahasa, fikih dakwah itu berasal dari 2 kata, yaitu fikih dan dakwah. Fikih itu secara istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil secara rinci. Sedangkan secara istilah, dakwah itu kegiatan menyeru, meyakinkan orang lain supaya menerima suatu kepercayaan. Dakwah juga merupakan mengajak untuk patuh kepada ajaran agama Islam dengan lebih sempurna. Jadi dapat disimpulkan fikih dakwah yaitu memberi kepahaman, pengetahuan, mengenali hak diri dan tanggung jawab sebagai seorang yang menyebarkan seruan Islam kepada manusia untuk mengajak mereka mengenali Allah. Dan selain dari itu juga, fikih dakwah adalah untuk mengajak atau menyeru manusia untuk mengamalkan ajaran Islam dengan lebih sempurna lagi. 2. Urgensi memahami fikih dakwah dalam berdakwah. Yang pertama, memahami apa pengertian atau definisi dari fikih dakwah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, mengetahui hukum-hukum dan dalil-dalil yang terdapat pada ilmu fikih dakwah ketika akan berdakwah. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, untuk mengetahui cara berdakwah Rasulullah SAW. Yang kelima, untuk menyebarkan agama Islam kepada manusia sebagai individu dan masyarakat. Baik, materi yang terakhirnya saya akan menjelaskan contoh-contoh penerapan fikih dakwah dalam berdakwah. Ada beberapa banyak cara dalam penerapannya. Yang pertama, menarik perhatian dalam menjelaskan, di mana seorang dai ini harus cakap dalam pemilihan materi, di mana materi dakwahnya itu haruslah menarik dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mad'unya. Contoh, di Ponpes itu Mendatul Munawwarah akan diadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sekaligus siar santri. Yang kedua, memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Kerjakan dan terapkan dulu pada diri sendiri, barulah menyuruh kepada orang lain mengerjakannya, karena perkataan tanpa tindakan sama aja bohong. Contoh, ketika seorang dai mengangkat tema tentang sholat tersebut, haruslah mengerjakannya. Jangan sampai seorang dai tersebut dai itu menyuruh mad'unya untuk sholat, tetapi dirinya sendiri tidak sholat. Bagaimana? Sebagai contoh teladan yang baik bagi mad'unya, maka seorang dai haruslah menjadi teladan baik bagi mad'unya. Dan seorang dai nantinya akan mempermudah mencapai tujuan dakwahnya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, mendidik bukan memperlukan. Contohnya, ketika ada dai, mad'u yang bertanya kepada dai, maka bersikaplah mendidik. Wahai saudaraku, saudariku, maksudnya seperti ini, bukan memperlukan. Yang kedua, masa sudah tua tidak paham, itu namanya mempermalukan. Yang terakhir, menerangkan hati sebelum memberikan ancaman atau ibsir dan tanzir. Contohnya dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Ibrahim ayat 7. Baik teman-teman semuanya, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dapat diamalkan dan dimanfaatkan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.